Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Yurisa Safitri, nomor presensi 8 dari kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Isi teks editorial ada dua. Yang pertama, yaitu fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Dan yang kedua, pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Opini dalam teks editorial ada 5, yaitu kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Sekarang apa sih perbedaan fakta dan opini? Jika fakta tidak dapat dibantahkan, sedangkan opini bisa diperdebatkan. Selanjutnya, struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, yaitu pernyataan umum atau tesis. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Selanjutnya, ciri-ciri kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Manfaat yang didapat dari teks editorial. Yang pertama, kita dapat mengenal dan berpikir mengenai isu atau persoalan yang tengah hangat dibicarakan di kehidupan sekitar. Yang kedua, dapat membedakan antara fakta dan opini. Dan yang ketiga, dapat mengetahui apa itu pernyataan umum atau tesis, penyampaian pendapat atau argumentasi, dan penegasan ulang. Hal-hal menarik atau berkesan ketika kita mempelajari teks editorial, di mana kita bisa mengenal isu atau persoalan yang tengah hangat dibicarakan di kehidupan sekitar. Karena dalam teks editorial sendiri mencakup informasi yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian sifatnya yang sistematis dan logis, sehingga memudahkan bagi pembacanya. Dan yang terakhir, teks editorial menarik untuk dibaca, karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Di sini, saya akan menyampaikan pesan mutiara yang saya buat sendiri mengenai teks editorial. Budayakan membaca, ubah pikiran, berbanyak wawasan. Terkadang kita harus peduli sosial, agar tidak menyimpulkan masalah sembarangan. Itulah gunanya teks editorial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.